Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufikur Rahman, mahasiswa IAIN Ponorogo, kelas Gen IG semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mengenai pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku terhadap anak. Yang pertama, langsung saja mengenai disiplin. Bagaimana seorang anak itu dapat dikatakan disiplin yang tinggi, mempunyai disiplin yang sangat tinggi, yang sangat baik. Itu yang bagaimana? Yang pertama, siswa itu atau anak itu mempunyai kesadaran yang ada pada dirinya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Contohnya mentaati peraturan dan sebagainya, dan itu dilakukan atas kesadaran diri, tidak atas unsur paksaan dan sebagainya. Itu tumbuh dari dalam hati bahwa saya itu ingin sekali mentaati sebuah peraturan dan sebagainya, seperti itu. Terus sebaliknya, bagaimana seorang siswa atau anak itu dikatakan tidak mempunyai disiplin yang tinggi atau mempunyai disiplin yang rendah. Itu ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, siswa itu cenderung sulit sekali mentaati peraturan, dan siswa itu gimana ya, dalam hatinya itu kurang sekali dorongan untuk mentaati sebuah peraturan, seperti itu. Jadi pembinaan di sini itu adalah usaha untuk membuat atau menanamkan rasa rasa mentaati, rasa keinginan untuk mentaati sebuah peraturan, seperti itu. Kesadaran diri lah untuk berbuat baik, seperti itu. Terus apa tujuannya dari pembinaan disiplin dan perilaku anak di sini? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menanamkan kesadaran pada diri siswa atau anak tentang perilaku baik, perilaku mentaati peraturan, perilaku seperti itulah yang baik-baik, seperti itu. Dan itu berusaha ditanamkan pada diri siswa, di kepribadian siswa. Jadi siswa itu sudah terbiasa mentaati peraturan dan berbuat sesuatu yang tidak merugikan orang lain, seperti itu. Lalu selanjutnya, mengenai tadi tujuan sudah, terus sekarang contoh perilaku atau mentaati peraturan itu apa saja yang harus ditaati siswa, itu apa saja. Contohnya kan siswa atau anak itu terbagi, kadang biasanya hidup di sekolah, kadang hidup di rumah, kadang hidup di masyarakat atau lingkungan. Contohnya yang di rumah pertama. Yang di rumah, contoh mentaati peraturan yang di rumah. Jadi siswa itu bangun pagi, membantu orang tua, membantu adik, kakak, dan sebagainya. Terus selanjutnya yang di lingkungan atau yang di masyarakat, siswa itu kalau ada kerja bakti, siswa itu yang ikut. Terus siswa itu kalau sudah berumur ya ikut organisasi Karang Taruna dengan tertib dan sebagainya, dan tidak membuat onar di lingkungan masyarakatnya. Terus yang selanjutnya di lingkungan masyarakat, yang di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, bagaimana siswa dapat mentaati? Contohnya, yang di lingkungan sekolah contohnya adalah siswa itu datang tepat waktu, mengerjakan PR, terus tertib, mengerjakan piket sekolah, menjaga kebersihan sekolah, seperti itu contohnya. Terus selanjutnya, tidak hanya itu, contohnya dalam beragama, siswa itu melakukan kewajibannya dalam beragama, ya sholat, puasa, dan sebagainya. Jadi siswa itu memiliki kesadaran akan melakukan semua hal tersebut yang baik-baik. Jadi di sini kita tarik kesimpulan bahwa pembinaan disiplin dan perilaku pada anak itu
adalah usaha yang dimana usaha tersebut membuat siswa itu memiliki kesadaran bahwa bagaimana pentingnya kita itu tertib, kita itu berbuat baik, tidak merugikan orang lain, seperti itu. Jadi yang pembinaan di sini adalah usaha menanamkan akan hal-hal baik seperti itu pada diri anak, sehingga anak itu terbiasa melakukan perbuatan yang baik-baik seperti itu. Jadi siswa itu dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jadi siswa itu sudah tahu bagaimana kalau saya berbuat seperti ini efeknya begini, apakah ini merugikan orang lain atau tidak, terus apakah saya siap menanggung resikonya, seperti itu. Jadi siswa itu sudah siap, siswa itu sudah tahu akan resiko yang akan diambil, akan perilakunya tersebut. Ya, selanjutnya di sini mengenai teknik pembinaan kedisiplinan tadi ya. Apabila kita sudah tahu apa kegunaan dari kedisiplinan, penanaman perilaku yang baik terhadap siswa tadi, di sini kita akan mencari tahu bagaimana yang namanya kita menerapkan kedisiplinan itu pada siswa, menggunakan teknik-teknik apa saja seperti itu yang dapat digunakan oleh guru terhadap peserta didiknya. Contohnya, yang pertama di sini ada teknik ototarian. Teknik ototarian di sini di mana siswa itu untuk siswa itu dipaksa untuk berbuat sesuatu, untuk mentaati peraturan, untuk mempunyai kepribadian yang baik, kedisiplinan yang baik, itu dipaksa siswa itu dipaksa. Apabila tidak melakukan ini maka akan diberi sanksi ini, misalnya seperti itu. Jadi kamu apabila melanggar, saya beri hukuman seperti ini, contohnya seperti itu. Jadi di teknik ototarian ini siswa itu dipaksa, jadi siswa itu mentaati sebuah peraturan itu bukan atas kemauan diri, bukan atas kesadaran diri, tapi atas unsur paksaan dari luar dirinya. Contoh seorang guru contohnya. Seorang guru memberikan tugas PR seperti itu. Kamu mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas, maka nilaimu tidak akan keluar. Apabila kamu tidak mengerjakan PR, maka akan saya beri hukuman. Apabila kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak naik kelas dan sebagainya. Nah, di sini di teknik ototarian ini, menurut saya kalau untuk pembelajaran itu berjalan sih, tapi itu ada tenggang waktunya, itu bisa termakan oleh waktu. Contoh gini, kan siswa tadi melakukan sesuatu atas dasar paksaan dan rasa takut apabila tidak mengerjakan PR maka nilai tidak akan keluar, seperti itu. Nah, kan intinya di sini kita membahas mengenai kedisiplinan. Kalau mungkin tidak ada hukuman atau tidak ada ancaman mengenai nilai tidak akan keluar, mungkin siswa itu ada kemungkinan untuk tidak mengerjakan PR karena rasa takut, maka siswa mengerjakan PR. Dan untuk pembelajaran, sekali lagi menurut saya itu kurang tepat, karena apabila siswa itu sudah keluar dari sekolah atau lulus dari sekolah, maka siswa itu bisa hilang rasa disiplin itu karena tidak ada ancaman dari luar. Karena sebelumnya dia itu taat, disiplin atas dasar paksaan, atas dasar ancaman dari luar. Karena tidak ada ancaman, ketika lulus maka disiplin hilang. Seperti itu kalau menurut saya di teknik ototarian ini. Selanjutnya yang kedua ada teknik permisif. Teknik permisif di sini siswa itu gimana ya, dibiarkan begitu saja, pokoknya udahlah, kamu itu berbuat terserah, berbuat semaumu terserah, tapi untuk resiko sanksi itu kamu gimana ya, kamu sudah tahu resikonya pokoknya. Dan kalau di sekolah teknik permisif ini tidak ada hukumannya, jadi siswa itu apabila melanggar atau berbuat sesuatu yang tidak diinginkan, maka siswa itu tidak diberi hukuman apa-apa. Teknik di sini menurut saya juga kurang bagus, karena kenapa?
siswa itu tidak diberi pengarahan. Kalau berbuat sesuatu yang kurang baik, maka siswa itu juga tidak diberi hukuman, tidak ditegur dan sebagainya. Maka siswa itu mungkin akan berbuat seenaknya seperti itu. Oh, saya berbuat seperti ini saja, saya tidak diberi hukuman, ya udah saya berbuat seperti ini saja. Kalau siswanya tidak segera sadar, maka siswa itu akan malah menjadi, menurut saya, yang awalnya tidak mengerjakan PR semakin tidak mengerjakan, yang awalnya jarang masuk semakin tidak masuk karena tidak ada hukuman yang diberikan oleh guru. Menurut saya seperti itu. Terus yang ketiga itu mengenai teknik demokratis. Teknik demokratis di sini siswa itu diberi petunjuk bagaimana siswa itu harus berperilaku yang baik di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat dan sebagainya. Jadi siswa itu diberi tahu, oh Anda itu harus berbuat seperti ini. Kalau sekolah harus mengerjakan PR, harus tertib masuk, datang tepat waktu dan sebagainya. Dan siswa itu diberi pengarahan juga, apabila kamu melanggar maka kamu akan saya beri sanksi seperti ini. Dan itu diberi pengarahan, dikomunikasikan lah antara bagaimana harus berperilaku, bagaimana kalau sanksinya kalau melanggar dan sebagainya. Jadi menurut saya yang teknik demokratis ini sangat tepat untuk diterapkan atau diimplementasikan di sekolah, dikarenakan yaitu siswa itu tahu harus berbuat bagaimana, dan apabila melanggar siswa itu diberi sanksi bagaimana, resikonya gimana, siswa itu sudah tahu. Jadi siswa itu lama kelamaan gimana ya akan tahu lah, akan sadar lah bagaimana mentaati, bagaimana disiplin itu harus sangat bagus, sangat penting untuk ditanamkan pada diri siswa itu bagaimana seperti itu. Jadi menurut saya teknik ini sangat bagus. Terus selanjutnya apa saja yang harus dilakukan guru untuk menanamkan rasa disiplin, ketaatan tersebut? Kan siswa guru itu tidak mungkin hanya memberi pengarahan, kamu harus berbuat seperti ini, kalau kamu melanggar akan saya beri sanksi seperti ini. Itu saja menurut saya masih kurang. Lalu apa saja yang baik, yang tepat dilakukan oleh seorang guru? Yang pertama menurut saya, guru itu harus memberi contoh bagaimana atau berbuat yang baik itu. Jadi tidak hanya memberi omongan, tidak hanya memberi nasihat, tapi guru itu memberi contoh datangnya itu juga pagi, juga ikut membersihkan atau juga ikut menjaga kebersihan sekolah seperti itu. Jadi siswa itu dapat sadar, oh guru saja datangnya tepat waktu, masa saya tidak? Guru saja ikut membersihkan, menjaga lingkungan sekolah, kenapa saya yang peserta didik kok tidak? Seperti itu. Terus selanjutnya ya usaha yang dapat dilakukan guru adalah guru itu dapat bekerja sama dengan orang tua di rumah. Selain dengan guru, siswa itu dapat bekerja sama dengan orang tua untuk memantau anaknya dan apabila siswa itu sudah tertib, sudah melakukan kedisiplinan di rumah, maka siswa itu juga mungkin pembinaan yang dilakukan seorang guru atau yang mendapat bantuan dari orang tua itu sudah berhasil, siswa itu sudah mempunyai kesadaran akan melakukan kedisiplinan tersebut. Dan apabila masih ada ada kegagalan, tanda-tanda kegagalan mungkin di rumah, siswa itu masih sulit sekali melakukan kedisiplinan, maka seorang guru dapat meningkatkan lagi, dapat tahu, dapat bekerja sama lebih lah dengan orang tua itu, dapat menentukan apakah teknik ini sudah bagus atau belum, seperti itu. Jadi bisa memberikan tolak ukur seorang guru untuk menentukan pembelajarannya, pembinaannya mengenai kedisiplinan tadi. Jadi di sini menurut saya kedisiplinan wajib ditanamkan
pada diri anak sejak dini, sehingga siswa itu atau anak mempunyai kesadaran untuk melakukan kedisiplinan, sehingga anak itu dapat bertindak lebih dewasa, lebih teratur, lebih bisa mengatur jiwanya, pribadiannya, disiplinannya, sehingga siswa itu dapat hidup di rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah itu dengan baik, tidak merugikan orang lain, seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.